Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jaemin diikuti oleh dua orang yang misterius. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan dua orang yang mengejar Jaemin. Dia berkata, "Sial, padahal aku yakin dia ke arah sini. Kalau begini terus, kita bisa kehilangan dia. Sepertinya tempat ini sempurna." Tiba-tiba ada sebuah cahaya di belakang orang tersebut. Dia berkata, "Dia ke arah sana." "Benar, datanglah ke sini. Bagaimana kalau kalian akan aku jadikan alat?" Dengan tiba-tiba ada sebuah portal di belakang Jaemin dan lalu menyeret Jaemin ke dalamnya. Setelah orang itu melihat lorong tersebut, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Dia berkata, "Kita kehilangan dia." Kita dialihkan di tempat Jaemin. Jaemin berkata, "Berani sekali kamu. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi kamu akan mati di tanganku." "Tunggu, tolong dengarkan dulu." Di saat Jaemin menyerang wanita tersebut, Jaemin melihat ada sihir hitam di sekitar wanita tersebut. Jaemin bergumam, "Sihir hitam?" Jaemin berkata, "Kelihatannya kamu bisa menggunakan black mana. Akan lebih baik jika kamu mengatakan kepadaku kenapa kamu menyerangku tiba-tiba. Kamu terlalu kejam, padahal aku hanya ingin menolongmu. Akan berbahaya jika kamu tertangkap oleh para penyihir hitam itu. Jadi aku hanya menolongmu." Jaemin bergumam, "Tunggu, jadi mereka berdua penyihir hitam?" Wanita itu menangis sambil berkata, "Tapi kamu melemparku setelah aku menyelamatkanmu dan malah menuduhku yang tidak-tidak. Kenapa semua orang seperti ini kepadaku? Aku tidak melakukan hal yang buruk. Aku hanya ingin orang-orang tidak membenciku." "Iya, aku mengerti. Cepat diam. Kenapa dunia ini begitu kejam? Sampai-sampai niat baikku bahkan tidak dihargai. Lebih baik jika aku mati saja." "Sudah diam, cukup," ucap Jaemin. Setelah wanita itu tenang, Jaemin berkata, "Jadi maksudmu kamu berasal dari sekolah yang sama dengan mereka itu. Karena aku dikejar, jadi kamu menyelamatkanku menggunakan warget yang kamu curi dari sekolahmu." "Itu benar. Kamu tidak akan berakhir mati dengan mudah jika kamu tertangkap dengan mereka. Walaupun kamu hanya anak kecil, akan sangat kasihan jika kamu sampai dijadikan bahan eksperimen. Kamu sendiri penyihir hitam. Ini hanya tebakanku. Tapi bukankah kamu juga berperan besar dalam eksperimen kejam itu? Hanya karena kamu menyelamatkanku, lalu kamu memintaku untuk melihatmu sebagai orang yang berbeda dalam sisi kebenaran. Aku tidak menjadi penyihir hitam bukan karena aku mau. Jangan buat alasan yang aneh-aneh. Kamu itu sampah, tidak ada bedanya dengan yang lain." "Tidak, aku berbeda. Aku tidak mau menyiksa makhluk hidup. Apa kamu tahu seberapa menyakitkan dan menderitanya bagiku? Setiap kali tanganku berlumuran darah, rasanya seperti seluruh dalamku mati." Iya, aku mengerti.
Aku juga tidak peduli. Kalau begitu, aku akan pergi dulu, ucap wanita tersebut. Setelah wanita itu mau pergi, tiba-tiba terbentur sesuatu. Dia berkata, "Ada apa ini sekarang? Ini sebuah tembok yang tembus pandang. Masih ada banyak yang ingin aku tanyakan kepadamu. Jadi, kamu pikir kamu mau kemana? Tolong, jangan bunuh aku." Kita beralih di tempat lain. Di sana ada seseorang yang sedang berkata, "Tom, Pies, apa kalian melihat Vena?" "Tidak." "Baiklah, kemana dia pergi?" Ternyata orang yang berkata tadi adalah kepala sekolah Garb, dan si wanita yang bersama Jaemin bernama Vena. Kita beralih di tempat Jaemin. Jaemin berkata, "Apa kamu sedang melindungi kesetiaanmu? Kamu tidak mengerti, tidak peduli seberapa tega mereka. Aku sudah menghabiskan 10 tahun bersama mereka. Kalau begitu, sudah tidak ada cara lagi. Aku akan melakukan seperti yang biasa aku lakukan." Wanita itu bergumam, "Black mana? Mustahil. Bagaimana bisa tidak ada tanda-tanda yang aneh atau tidak nyaman dari sihir hitam itu? Atau perasaan menyeramkan seperti kehidupan yang kelam? Bagaimana bisa Black Mana begitu mengeluarkan perasaan yang murni?" Jaemin berkata, "Jika kamu berubah pikiran, beritahu aku. Aku tidak tahu. Jika ada yang salah, otakmu bisa hancur." "Black Mana itu bagaimana kamu membuatnya? Aku ingin tahu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu pikir aku akan melepaskanmu jika kamu bertingkah seperti ini? Mohon, angkat aku sebagai muridmu." "Apa? Aku mohon." Dengan tiba-tiba, Vena memeluk tubuh Jaemin. Jaemin berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan? Aku mohon. Aku kehilangan orang tuaku 10 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan, dan aku tidak punya pilihan dan harus menjadi penyihir hitam. Eksperimen yang begitu kejam mengorbankan makhluk hidup, dan teman-temanku menganggapku begitu menyedihkan dan menginjak-injakku. Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa lari. Aku tahu, aku pengecut dan seorang munafik. Tapi aku ingin berhenti sekarang. Aku benar-benar ingin mengakhiri semuanya. Lalu, apa hubungannya dengan menjadi muridku? Black Mana yang kamu punya itu bukanlah sesuatu yang terbuat dari pengorbanan makhluk hidup. Aku membutuhkan kekuatan seperti itu." Jaemin bergumam, "Bukan sesuatu yang terbuat dari pengorbanan makhluk hidup. Terkadang kegelapan yang begitu murni bisa menjadi sebuah eksistensi." Jaemin pun langsung memegang kepala Vena dan melihat isi dari memori Vena. Setelah itu, Jaemin pun langsung pergi ke sebuah gedung. Dia bergumam, menurut ingatan Vena ada lebih dari 10 anggota di sekolahnya, dan keahlian khusus dari kepala sekolahnya itu adalah kutukan. Sekarang coba kita lihat, sudah berapa banyak yang aku kumpulkan selama aku pergi. Kita dialihkan di tempat eksperimen. Di sana ada seseorang yang berkata, "Bukankah ini menarik? Mereka meminta kita untuk dibunuh. Apakah kutukan terbaiknya mempengaruhi bagian bahasa mereka juga? Bukannya kamu masih punya bagian lebih? Kami akhir-akhir ini melakukan banyak eksperimen. Di samping itu, aku dengar kita akan mendapatkan banyak subjek eksperimen nanti. Kedengarannya akan menjadi pesta eksperimen.
Ternyata sedari tadi, Jaemin berada di tempat tersebut dengan mode tidak terlihat. Jaemin bergumam, mereka benar-benar nekat bersembunyi di balik akademi dan melakukan eksperimen sihir hitam. Aku mengerti sekarang seberapa dalam sihir hitam telah terjatuh. Aku mengorbankan begitu banyak nyawa di masa lalu demi bisa menandingi para 12 dewa itu. Jadi aku juga bukan berada dalam posisi untuk menghakimi mereka. Namun untuk alasan apa sihir hitam itu diciptakan? Tanpa peduli bagaimana itu dilakukan. Demi untuk membunuh para dewa, aku menciptakan rasa kemanusiaanku dan menanggung semua dosa tersebut. Jika kamu bersedia untuk mengorbankan nyawa, kamu juga harus bersiap untuk dihadapkan dengan hal yang sama. Sepertinya aku mendapatkan hal baru yang harus aku selesaikan. Jika benih yang aku sebar melalui tubuh dan menjadi monster-monster, tentu sudah jelas apa yang harus aku lakukan. Aku harus menuai semuanya sendiri. Kalian penasaran? Apakah Vena akan menjadi murid Jaemin? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!